Di bawah langit empung, jejak ketuhanan leluhur Minahasa dan cahaya Tauhid oleh Mansur Martam Sumarau, penyuluh agama Islam. Di tanah berhiaskan gunung, kabut, dan laut yang bergetar lirih, di sanubai tanah Minahasa yang hijau dan bersuara, hidup satu agama yang tak tercatat di lembaran negara, namun mengakar dalam denyut nadi leluhur. Agama Malesung. Sebuah keyakinan purba yang tidak retak meski diterpa badai zaman, yang tak lapuk walau seringkali dilupakan. Agama ini memuliakan Ampung Wailan Wangko, zat tunggal yang menciptakan alam semesta dan segala yang bernafas di dalamnya. Ia bukan dewa-dewa yang bertengkar dalam mitos. Ia adalah Yang Esa, yang disebut dalam nama berbeda oleh 4 suku besar Minahasa, Tontembuan, Tonsea, Tombulu, dan Tondano, namun tetap satu dalam hakikat. Kepadanya pohon-pohon dipanjatkan doa sebelum ditebang. Kepadanya semak-semak dibisiki harap sebelum dibuka ladang. Kepadanya hutan dimintai izin sebelum kaki manusia menginjakkan niat berburu. Para walian, pemimpin spiritual dalam tiap roong, adalah penjaga jembatan antara langit dan bumi, antara empung dan manusia. Mereka adalah penenun doa, pembaca tanda-tanda alam, pelantun nyanyian hutan yang tak terdengar oleh telinga modern. Agama ini sudah ada sebelum lonceng gereja pertama berdentang di Tomohon, sudah mengakar jauh sebelum negeri ini disebut Indonesia. Namun kini, Malesung terpaksa menyelinap dalam senyap. Negara memintanya memilih 1 dari 6 agama resmi, agama-agama asing yang datang dari daratan jauh. Padahal, ajaran Malesung adalah rumah pertama, tanah air spiritual bagi orang Minahasa. Banyak pemeluknya kini memilih diam. Mereka menyimpan iman itu dalam dada, dalam pujian hutan, dalam tepian ladang, dan bisikan malam. Mereka masih menjalankan ritual, membentuk komunitas, dan menghaturkan bakti kepada Tuhan mereka, meski namanya tak tertulis dalam kolom agama di KTP. 5 pilar cahaya leluhur. Malesung berdiri di atas 5 dasar yang tak hanya menuntun manusia menuju Tuhan, tapi juga membingkai etika sosial dan kosmologi. Maleloar si empung, pengagungan kepada Sang Kalik, sumber dari segala kehidupan. Maleosan, berbuat baik kepada Tuhan, sesama, dan alam. Ia adalah cinta yang mewujud dalam doa sebelum menebang pohon, dalam syukur setelah memburu hewan. Maisaan, bersatu, menyatukan tubuh dan ruh agar manusia mengenali dirinya, mengenali asalnya, mengenali empung. Maapoan, menghormati yang tua, menghargai yang muda, menata hubungan dengan etika dan estetika. Masawangan, saling bantu, yang hari ini hidup dalam istilah Mapalus bukan sekedar gotong royong, tetapi kesadaran mendalam untuk saling menopang sebagai bagian dari satu tubuh kebangsaan dan kemanusiaan. Kelima dasar ini bukan dogma mati, ia adalah nafas kehidupan, pedoman laku, dan penjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan semesta. Inilah ekoteologi agung yang lahir dari tanah, air, dan langit Minahasa. Pantulan tauhid di wajah leluhur. Lalu datanglah Islam, dan sebagian anak Minahasa, di Ratahan, di Tondano, bahkan sampai ke perbatasan Bolang, Mongondo, dan Gorontalo, melihat wajah Tuhan yang mereka kenal sejak dulu dalam pantulan kalimat tauhid. Mereka menemukan bahwa dalam Islam ada Tuhan yang esa, yang maha pemurah, yang tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para nabi, namun juga memancarkan tanda-tandanya di langit dan di bumi. Konsep empung adalah cermin awal dari tauhid. Ajaran Maleosan adalah gema dari perintah berbuat baik atau ihsan dalam Islam.
Spirit Maesan menyentuh ajaran tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, agar menyatu dengan kehendak ilahi. Maapoan adalah bentuk birrul walidain dan adab dalam muamalah. Sedangkan masawangan, bukankah itu semangat ta'awun yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2? Ritual yang dilakukan orang Malesung sebelum menebang pohon, sejatinya adalah bentuk istighfar ekologis, bentuk syukur praktis atas nikmat alam yang telah diciptakan. Dalam Islam, ini selaras dengan prinsip Khalifah fil Ard bahwa manusia bukan pemilik bumi, tapi wakil yang ditugaskan untuk memelihara. Penutup, menyambung surga leluhur dan cahaya wahyu. Kini saat dunia dibelenggu keserakahan dan kerusakan lingkungan menjadi tak terhindarkan, suara para leluhur memanggil kita kembali. Berbicaralah kepada pohon sebelum kau tebang. Mintalah restu kepada hutan sebelum kau mengambil haknya. Agama Malesung bukan saingan dari Islam, bukan musuh dari wahyu. Ia adalah tanah tua yang telah lama menerima benih tauhid, yang kini bertunas kembali dalam cahaya yang lebih terang. Dalam Islam kita diajarkan bahwa tidak ada satupun umat yang tidak dikirim nabi. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Surat Fatir ayat 24. Mungkin suara empung adalah suara wahyu yang dulu pernah diturunkan kepada para leluhur dalam bentuk yang sederhana namun penuh cahaya. Jika kita cukup rendah hati untuk mendengar, maka langit dan bumi akan mengajar kita kembali bahwa Tuhan yang disembah di langit Mekah adalah Tuhan yang dulu disapa dengan haru di hutan-hutan Minahasa.